Jangan lupa untuk memberikan penghargaan terbaik dan bersyukurlah atas pencapaian diri sendiri. Meski rasanya impian masih terlalu jauh untuk digapai. Setidaknya berterima kasihlah karena sudah berada di titik ini. Tetaplah berdoa, ingatlah bahwa dirimu berharga. Malam kian berganti pagi tatkala kami tiba di desa Butuh Kali Angkrik. Beberapa orang sudah disibukkan dengan berbagai rutinitas dan profesi. Sebagian lagi mungkin sudah terlalu sibuk dengan malam hari, sehingga diri seakan tak peduli lagi dengan kehadiran mentari. Pagi yang begitu dingin membuat tubuh ini ingin segera berlindung dari balik gedung base camp. Tubuh letih setelah perjalanan Bandung-Magelang membuat mata ini sulit untuk bernegosiasi. Dua orang lebih memilih berdamai dengan mimpi. Sebagian lagi lebih memilih bersantai di halaman base camp, karena untuk waktu pendakian dan jam operasional base camp akan mulai dibuka 2 jam ke depan. Bahagia ending. Suaranya semua nangis. Jujur, bagi yang sudah membawa wajib dititipkan atau kami sweeping dan sanksi. Yang kami maksud dengan senjata tajam yang besar, yang ukurannya lebih dari 20 cm. Ya. Apabila saya dan rombongan melanggar aturan yang telah ditetapkan, siap menerima sanksi berupa denda Rp1.025.000 per pelanggaran, termasuk tisu basah, spidol itu sanksinya Rp1.025.000. Data alat logistik rombongan, nama barang, jumlah dan keterangan. Nanti semua logistik di list di sini ya. Bagi yang nggak ada di sini, mohon nanti diisi di kolom keterangan. Setelah pengecekan data sampah, kemudian di briefing oleh petugas base camp, tim pun segera bersiap-siap untuk memulai pendakian. Diawali dengan mengisi daftar tamu, membayar tiket masuk Gunung Sumbing sebesar Rp25.000, dan tak lupa membeli voucher jasa ojek sebesar Rp20.000 per orang. Naik ojek di Gunung Sumbing memang anti mainstream. Terlihat dari cara duduk penumpang yang memang diharuskan dibonceng di bagian depan. Ica Simontok sempat kaget dan merasa takut. Trauma dengan ojek Gunung Sindoro yang pernah membuatnya terjatuh, bahkan membuat topi kesayangannya terbang tersapu angin. Mungkin hal inilah yang akhirnya membuat Ica tak ingin lagi berurusan dengan ojek gunung. Sesungguhnya rasa takut itu hanya ada di dalam pikiran kita. Selama kita memikirkannya, maka selama itu juga rasa takut akan terus hadir. Tapi ketika kita dapat mengecilkan rasa takut itu, dengan perlahan mereka pun akan hilang dengan sendirinya. Melaksanakan pendakian, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selepas memanjatkan doa, angin pagi seakan menuntun langkah kami menuju kaki langit.
Di setiap napas yang terhembus terlihat lukisan Tuhan yang maha sempurna. Pertanda cerah sudah mulai terlihat dari semenjak kami tiba di desa. Matahari pagi seakan ingin bermain lebih lama lagi dengan bumi ini. Seluruh makhluk hidup di dunia mungkin sedang berharap langit ini cepat menangis. Meski terkadang tangisannya itu kerap kali mendatangkan bencana. Kita sebagai makhluk Tuhan harusnya lebih banyak bersyukur. Tak perlu mengeluh dan meminta berulang kali, bukan? Dalam hitungan menit, tim sudah tiba di pos 1. Ramainya suara penjaga warung yang menyambut kedatangan kami, serta suasana pos 1 yang begitu damai, membuat raga ini ingin berlama-lama menghilangkan lelah. Meski seringkali, tawa inilah yang selalu membuat lelah. Kang Bule, rendang, vokalis, Lala, Miss Lala. Matahari mulai beranjak naik tatkala tubuh ini berada dalam tahap nyaman. Kaki yang sedari tadi terhenti harus dipaksa kembali melangkah menyusuri ratusan anak tangga. Rimbunnya pepohonan seakan terlihat memayungi langkah kami dari teriknya matahari. Sesekali, langkah ini pun harus terhenti di tengah perjalanan. Entah lelah atau hanya sekedar mengabadikan momen karena melihat situasi yang istimewa. Di tengah perjalanan, tim pun bertemu dengan 4 orang penduduk lokal yang sedang memperbaiki tangga karena rusak tergerus waktu. Seraya melewatinya, 2 orang bapak memanggil kami untuk beristirahat. 1 orang di antaranya mengeluarkan tembakau dan sebungkus plastik kecil berisikan kemenyan. Dengan ramah, beliau pun menawari kami untuk mencoba tembakau kemenyan tersebut. Kita review guys. Wangi dari aroma kemenyan yang terbakar langsung menyeruak ke segala arah. Konon kata beliau, aroma dari tembakau murni dan kemenyan yang terbakar dapat mengusir makhluk halus yang menempel pada tubuh kita. Khususnya lagi jika sedang berada di alam liar. Percaya atau tidak, itu adalah urusan masing-masing. Yang harus kita lakukan tetaplah menghargai kearifan penduduk lokal. Sebab raga kita sedang dititipkan oleh jiwa ini sebagai tamu. Tak ingin berlama-lama di tempat ini, tim pun kembali melanjutkan perjalanan. Tawa dan canda seakan tak pernah habis mengiringi setiap langkah kami. Apalagi yang susah, yang senang bisa jadi melarat. Apalagi yang miskin, uang judi najis tiada berkah. Terus coba. Jenis apa ini? Kuwuk, bahasa Sundanya kuwuk. Kuwuk. Tapi bahasa Jawanya enggak. Ini buat kesehatan, napas, kuat. Langsung makan mentah-mentah, bisa coba. Rasanya kayak gaji kambing. Oh, gaji kambing, mantap. What? Tapi Mantap. What? 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 oh iya. What? 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 What?
Bertepatan dengan alarm perut yang sudah berdering, pos 2 pun sudah mulai nampak di depan mata kami. Tanpa pikir panjang, tim pun langsung membuka keril dan mengeluarkan beberapa camilan. Jack, Ica, dan Mang Gin-Gin lebih memilih untuk memasak mie rebus. Sedangkan Rizky dan Harry hanya membuat kopi saja. Mie pakai daun kiciwis. Kiciwis itu kalau di Bandung makan daun. Kalau di sini mah mana dia? Priwis. Priwis bahasa. Setelah perut terisi, selepas azan zuhur, tim pun kembali melanjutkan perjalanan. Dari pos 2 melangkah lurus mengikuti jalan setapak tanpa perlu khawatir lagi dengan tanjakan yang menyiksa lutut. Inilah istimewanya Gunung Sumbing pihak Kali Angkrik. Bonus terpanjang dan berkelok-kelok, dan beberapa titik terdapat sumber mata air. Keringat yang kian membasahi tubuh, serta terik mentari yang terasa membakar kulit, mulai membuat kaki ini serasa enggan untuk menginjak tanah. Di sisi lain, Jack dan Ica terus saja menghibur kami dengan orkes berjalannya. Nyara domba teh dua, Domba bicang dua nama. Bareng tuh kan urus. Wah, serang. Ganjil toh. Setelah sekian lama melangkah, jalur berkelok pun seakan tak pernah berujung. Trek yang dibuat memutar mengelilingi gunung jelas membuat Ica sedikit frustasi. Berulang kali kami membujuk dan membohongi dengan kata hanya 5 menit saja. Berulang kali juga Ica menjawab dengan nada kesal. Kita memang tidak pernah tahu sampai kapan kita harus bersabar. Jika ada yang mengatakan sabar ada batasnya, mungkin ini hanya sebuah perumpamaan. Atau mungkin diri ini yang sudah dikuasai emosi. Karena sesungguhnya sabar itu tak berbatas. Gapura pos 3 sudah nampak di depan mata. Stamina yang kian melemah membuat kaki ini tak ingin lagi melangkah. Debar jantung yang sudah tak beraturan membuat tim harus benar-benar menghentikan pendakian ini. Dan pos 3 pun menjadi rumah sementara untuk kami bermalam. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah menciptakan alam raya beserta isinya. Selanjutnya, urusan kita untuk menjaga dan merawatnya. Kuring ini ke dapur mawa oma. Pukul 4 dini hari, suara gendang orkes berjalan mulai terdengar kembali. Jadwal berangkat summit pukul 3 harus kandas karena suara alarm handphone yang tidak terdengar. Kemungkinan karena tubuh ini yang terlalu bekerja keras, hingga akhirnya lelah membuat tidur kami terlalu lelap. Atau mungkin suara gemuruh angin yang dapat merontokkan tulang-tulang, sehingga sleeping bag seperti enggan untuk dilepas. Cahaya keemasan mulai terlihat tatkala kami mulai melangkah. Langit hitam pun kini sudah menjadi jingga. Pertanda langkah kami memang benar-benar sudah kesiangan. Belum 30 menit tim melangkah, matahari mulai menyeringai dari balik cakrawala. Pesona keindahan semesta tak pernah luput dari mata ini yang selalu berdecak kagum. Perjalanan menuju puncak sepertinya kembali mengelilingi gunung. Hanya saja, kami dibuat naik turun untuk sampai di punggungan utama. Di punggungan utama, tim beristirahat cukup lama. Beberapa camilan dan sebotol air mineral menjadi sarapan pagi untuk kami semua.
Selepas beristirahat, kaki ini pun harus dipaksa kembali bekerja keras. Tanjakan yang semakin terjal, serta cahaya matahari yang kian membakar kulit, jelas membuat langkah kami sedikit melambat. Perjalanan tim kali ini benar-benar menguras stamina. Detik yang terus berdetak membuat matahari mulai menunjukkan kesangarannya. Bila dilihat dari waktu, ini masih pukul 7 pagi. Tapi bila dirasakan dari ketinggian, matahari pukul 7 di gunung tak beda jauh panasnya dengan matahari pukul 12 siang. Sementara untuk pendakian ini, tim harus melewati satu pos lagi untuk benar-benar tiba di puncak sejati. Satu pos terakhir yang akan membuat napas kami semakin tak beraturan. Tak begitu lama kami terdiam di pos 4. Panas yang tak bersahabat membuat kaki ini harus terus bergerak. Sesekali tubuh ini pun dibuat menepi, mencari tempat berteduh karena dirasa panas ini yang keterlaluan. Belum lagi, trek yang begitu terjal seakan membuat kaki ini mati rasa. Yang kami andalkan saat kini hanyalah mental, sebab stamina kami telah terkuras habis untuk bernapas. Puncak sudah di depan mata, namun nyatanya langkah kami tak kunjung usai. Berulang kali menepi, berulang kali juga tubuh ini harus menghela napas panjang. Hingga akhirnya, tim dipertemukan dengan tanjakan yang super pedas. Tanjakan dengan kemiringan 75 derajat, dengan bantuan telewebbing untuk menaikinya. Namun di balik terjadinya tanjakan tersebut, ada tujuan yang sudah menanti kami dari tadi. Terima kasih Tuhan, bahwa hingga saat ini kami masih bisa menikmati lukisanmu. Walau keindahan yang kami dapat memang tidak seberapa, tapi ada cerita lain di balik keindahan tersebut. Tubuh dan pikiran mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari sebuah perjalanan ini. Perjalanan yang dapat menuntun langkah kami menuju tahap yang lebih dewasa dan lebih menghargai lagi arti dari kata syukur. Puncak Sombing, mantap! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy. Terima kasih dan salam lestari. Sampai bertemu lagi di perjalanan kami berikutnya. To be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm